Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Oleh Madi Arif, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tahukah teman-teman bahwa 80% sumber energi listrik di dunia, termasuk Indonesia, berasal dari bahan bakar fosil? Waduh, tapi kan bang, kita diajarkan kalau listrik itu berasal dari PLTA dan PLTB yang pakai kincir-kincir itu kan? Memang iya, ada yang pakai PLTA dan lain-lain, tapi nggak banyak. Faktanya, sebagian besar pemakai listrik itu menghasilkan asap kayak pabrik. Jadi bukankah itu berbahaya untuk lingkungan? Kali ini, saya akan menyampaikan sedikit riset saya mengenai proses transisi energi di Indonesia pada masa yang akan datang. Riset ini tertuang di dalam sebuah makalah yang saya buat yang sekaligus sebagai salah satu tugas saya dalam mata kuliah konsep keteknikan untuk peradaban. So, stay tune. Nah, kita lanjut. Seperti yang saya bilang tadi, sekitar 80% sumber energi dunia itu berasal dari bahan bakar fosil. Nah, seperti yang kita tahu kan, bahan bakar fosil itu kan menghasilkan gas CO dan banyak gas lainnya, sehingga menghasilkan efek bernama global warming. Nah, efek langsung dari global warming ini itu adalah meningkatnya suhu seluruh permukaan dunia. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, sebelum tahun 2000-an ataupun era milenial, itu suhu permukaan bumi itu lebih rendah. Nah, setelah tahun 2000-an dan bahkan 1020 ini meningkat sampai 1 derajat. Nah, memang 1 derajat itu kelihatannya bukan angka yang besar ya. Tapi hal ini menyebabkan es kutub mencair, sehingga rata-rata ketinggian air laut itu juga meningkat. Dampaknya yaitu kota-kota kayak mungkin Jakarta atau kota-kota pesisir lainnya itu bahkan bisa tenggelam karena air naik dan tidak bisa dihuni lagi. Nah, itu kan kayaknya suatu hal yang berbahaya ya. Jadi, gimana solusinya? Nah, lanjut dulu. Seperti yang saya bilang tadi, PLTA itu memang ada ya. Tapi nggak banyak, cuma sekitar 11%. Dan yang lainnya yang memakai sumber energi alternatif yang nggak menghasilkan asap itu cuma totalnya itu 17% doang. Nah, 83%-nya itu berasal dari kayak batu bara atau gas alam atau lain-lainnya yang menghasilkan gas emisi gitu kan, yang menyebabkan gas rumah kaca. Nah, ada sih solusinya, tapi mungkin masih kurang bisa ditetapkan oleh Indonesia karena kurangnya sumber daya manusia ataupun riset kita juga. Nah, tapi ini udah diterapkan oleh negara-negara maju kayak Amerika, negara-negara Uni Eropa dan sebagainya, yaitu memakai PLTN. Nah, PLTN ini kan nggak memakai itu ya, nggak memakai bahan bakar fosil, kayak dia memakai reaksi fusi nuklir gitu. Jadi itu menghasilkan panas. Nah, panasnya ini yang akan dituangkan air, dan air itu kan menghasilkan uap. Uap itu yang menggerakkan turbin. Turbin ini kayak kincir ya, digerakkan angin. Ini sebenarnya PLTN ini mirip cara kerjanya dengan yang membangkit listrik tenaga batu bara yang 80% ini. Caranya itu dengan membakar batu bara kan menghasilkan panas. Ini sama dengan PLTN, tapi PLTN ini karena nggak menghasilkan emisi ya, jadi 98%-nya itu cuma air gitu. Jadi sangat aman untuk lingkungan. Seperti yang kita lihat pada bagan yang ini. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu tidak semua negara yang bisa menggunakan PLTN. Ya, mungkin Indonesia masih berencana dan semoga saja kedepannya masih bisa ya. Nah, mungkin itu aja yang solusi yang mungkin saya pikirkan untuk bagaimana Indonesia bisa transisi energinya itu menjadi net zero target, yaitu nolnya emisi gas rumah kaca sehingga global warming ini diberhentikan. Semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi tambah maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.